makan tengah hari kita sama, makan tengah hari di Minang ya. Dia bilang makan baru kebetulan, makan di luar kerjaan. Saya telepon Pak Herudin dulu, dia sering cerita. Pak Jul saja, karena Pak Jul melakukan ke saya katanya bilang malam ini. Oke, baik Bu. Sekarang itu. Selamat pagi warga pendengar saya. Band yang kita tunggu-tunggu telah hadir di radio kita. Mari kita sambut. Kalau kami boleh, cakap kali. Wan di mana? Ayu nggak boleh. Pengen ku sekolah, tak perlu ke kota, cukup di sini saja. Nyawa cuma satu, kepengennya sehat, fasilitasnya ada. Harga beras naik, perut loncongan, semoga bisa mapan. Gajiku pas-pasan, gak punya tabungan, semoga bisa mapan. Amin saja dulu.
keuangan desa, gak usah ke Jakarta. Korup pergi hukum tanpa ada diskon, biar gak bebas hedon. Pengen pupuk gratis, petani sejahtera, takut turun harga. Tua atau muda, semua bahagia. Amin pemimpinnya. Amin saja dulu. Amin bareng Anies Muhaimin. Pemimpin amanah, Sidik dan Fatona. Indonesia berkah. Amin aja dulu. Amin, 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 amin. Kita ada di Pasar Abang ya, Tanah Abang. Sekarang kita berada di Tanah Abang, Jakarta ya, pasar terbesar di Asia. Inilah keadaan Pasar Abang sekarang ini ya. Belanja apa? Inilah keadaan batik ya. Inilah keadaan Tanah Abang. Oke. Pinjam lah nanti kan banyak. Gimana sih San? Kalau gengnya lelaki, Iklan ini. enggak. Kalau gengnya lelaki
isolasi di sini. Kalau dia yang ke perempuan jadi di luar gitu. Makanya masih mobilnya dua anak di luar. Hanya agak ini lembut, Nah. Bentar, Bu. Kamu tahu lah. Orang itu. Belum.
punya siapa? Ini. Oh, kelapa ya di longseng ya? Makan sini aja. Sini rame-rame potong. Potong bapak ini, potongnya udah berasa. Kalau enak keluar apa? Keluar apa tuh? Oh, bebek yang enak. Tapi tadi apanya nggak enak langsung. Es teh-nya nggak enak. Langsung nggak ada rasa. Tak rasa apa? Nggak pakai chili ya, nggak pakai sambal ya? Makan aja belum masih. Udah tersenyum udah lain ini. Udah tersenyum udah lain ini. Apalagi udah melarikan diri. Gorengnya nggak maju aja kan ini kan.
हमने मोहब्बत करनी है, हमने मोहब्बत की है, इस दिल के अलावा किसी से भी ना हमने इजाजत ली है। हुनर है ये भी इश्क का, किसी किसी को आता है, जान लुटा के दुश्मन की हमने हिफाजत की है। बात करते हैं हजारों, है तजुर्बा हमें यारों, बात करते हैं हजारों, है तजुर्बा हमें यारों। ऐसी है बांध लूं मुझ पे वो झूमे जो पठान मेरी जान, महफिल ही लुट जाए, दे दे जो जुबान मेरी जान, उस पे मर मिट जाए। जो पठान मेरी जान, महफिल ही लुट जाए, दे जो जुबान मेरी जान, उस पे मर मिट जाए। agendanya apa aja biar kami nyicil aja, bilang gitu kan. Pas itu dia jawab, karena kawan-kawan terpingin betul Pak Anies, intinya itulah tim pusat koalisi sudah disampaikan itu, namun saat ini kami masih menunggu konfirmasi terkait jadwal, itu tanggal kemarin sebelum berangkat itu dia jawab itu, jika ada kepastian dari sekretariat akan menghubungi ibu, dia bilang gitu. Jadi sampai sini saya telepon masih Asiana itu yang direferensi dari Pak Kosim, Bu itu telepon ini aja. Oh iya, yang kemarin yang bilang kita boleh datang Pak Kosim, tanggal 11 sampai 13 tuh. Nah itu kita kan jadwal kita menurut Pak Kosim. Iya. Kan gitu. Itu Tunggu aja. Sekarang ini aja tunggu Pak Kosim. Sini. Ini dia agak jam nih, dia kirim di location nih, nggak apa-apa kita tunggu aja pokoknya. Dia udah order di sini.
dia bilang juga jadwal pertemuan dengan Mas Anies masih besok dan gitu dia panggil Mas Anies juga begini. Terus setelah kita Bapak Nah itu dia makanya. Nah itu lagi ketemu si Mas kan kita tanya dulu apa yang mau ditanyakan untuk besok. Kita tanyakan bertukar apa yang kita laksanakan untuk persiapan. Apa tadi juga ada lawan ya kita lah secara santai atau formal atau gimana Kayaknya besok itu jam berapa schedule-nya? dan perlu apa yang terus kita lakukan. wartawannya itu harus ada. Iya. Ada resminya kita itu terus bos. Hanya untuk ukur pernah. Banyak kan itu menyampaikan itu nanti. Ada satu kan saya mungkin ya. Itulah pertanyaannya. Kalau ditanya kelas statistika, kami mau datang minta SK. Kalau kita tanya aja apa power dia nggak ada. Nggak ada power di kita kasih. Sekarang kita kami mau datang kita sih kita nggak dapat statistika. Karena kita bapak seperti apa? Ya. Itu pertama. Lepas itu kita tanya, oke saya sebagai ini semua agenda dia. Lalu kita tanya agenda kita relawan Malaysia ini kami mau minta SK. Dari Bapak khusus dan juga kalau boleh kami berkomunikasi dengan relawan daripada koalisi. Gitu loh. Kita ada dua yang sekarang. Satu relawan Anies Baswedan dengan Anies ya. Yang kedua kita bertujuh kemana kami akan pergi untuk mendapatkan apa itu SK koalisi. Karena kalau udah dapat kita dua SK ini, kita akan menghadap ke depan. Betul. Nah, udah menghadap mereka akan membagi kita tuh langsung diupdate ke kita tuh semua apa-apa yang akan mereka buat untuk pertemuan ini semua lah sampai habis nanti terus tinggal kita diangkat menjadi pengalaman saya lah ya akan diangkat menjadi tim untuk apa Penangan apa? ya kan tim untuk apa semua lah pokoknya apapun setelah kita akan serahkan SK kita sama kedutaan kita beritahu kita adalah wakil di Malaysia. Mereka akan sahkan, maksudnya kita wakil. Jadi mereka akan update apapun tentang masalah ke depannya. Karena kita memang harus dapat segera. Karena 18 ini kita kan udah harus ditempuh. Betul. Nah, jadi kita bertanya pertama sama kalau pandangan saya. Pertama kita tanya dulu, kami menghadap dengan Bapak ini sebenarnya sebagai apa? Baru dapat kita dapat kemana lagi nih gitu. Biar dia cerita dulu nanti sebagai apa biar dia menjawab dulu. Iya. Gitu. Jadi kita tahu lah maksudnya. Perkenalan lah. Iya, perkenalan.
tugasnya banyak, membantu konsep, membantu menjadi jembatan. Waktu kebetulan memang saya dulu waktu kuliah yang sebenarnya saya menjadi pasal yang selalu ya selalu pelajaran pasal. Jadi status saya di Malaysia ini adalah store ya, ada sedikit aktivitas di Malaysia. Jadi sekarang ini juga status belajar balik dulu. Jadi saya juga lah sebenarnya yang memastikan kejadian yang dibagi waktu. Kalau tidak saya katakan nggak usah buat lah. Saya lah kok yang mengarahkan, maaf ya, bahasa kita bercampur-campur kalau sekarang tanya juga. Saya mengarahkan waktu itu. Oh ya, lokasi pencoblosan suara yang dibagi waktu. Jadi itulah pengalaman kita di termasuk sering juga data ya kan, melalui oral ya. Jadi sudah kita lihat perkembangannya. Jadi alhamdulillah saat ini di 2008 ini banyak yang saya pelajari semuanya. Saya baca sejarah pindahnya kenapa? Pindahnya ya. Saya sebenarnya begini, kita termasuk waktu itu kita juga satunya ya. Satunya kan. Ya, ada cara kita maju. Jadi buat kita kecewanya, beliau ya nampaknya nggak sama lah dengan yang seperti kita maukan gitu, ya kan? Ya bisa jadi ya kalau beliau ikut ke Jokowi ini, tapi kita kan nggak puas dengan serta kerjanya juga. Kita akan kecewa lah. Akhirnya banyak di antara kami yang lolos kami ya sebenarnya beralih ke kemarin samping istilahnya deklarasi kemarin ya yang ada di hotel Armstrong kemarin yang ada beberapa samping bersilaturahmi lah sehingga kita berdampak. Jadi tapi ya relawan ini memang nggak kuat untuk memenangkan beliau. Akhirnya ada keputusan bersama beliau. Jadi anak-anak kami di sini untuk menyambut kata Pak Sekjen tadi yaitu mendapatkan satu kuasa gitu ya. Nah, jadinya nantinya setelah kami dapat kuasa ini, kami biasanya akan melaporkan ke dan kemudian juga saya kemudian untuk masuk dengan masyarakat sebagai cara. Jadi biasanya kita setiap persatuan apapun kita akan melaporkan ke
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Relawan yang memang fokus pada sanksi. Dan nanti kenapa saya ingin Bapak Ibu nanti setelah dengan Mas Anies ketemu juga dengan beberapa pimpinan relawan di sini supaya bisa koordinasi kan gitu ya. Ya nanti ada pembagian tugas. Ada yang tugasnya itu ekspansi, ada yang orang, ada yang tugasnya itu nanti ketika hari itu pada sanksi. Tapi memang di luar yang namanya penguasa pasti potensi melakukan kecurangannya lebih besar. Dan belajar dari pemilu sebelumnya pasti akan ada kecurangan. Nah, tapi belajar dari pilkada DKI, walaupun ada kecurangan, kalau selisihnya besar akan tetap menang. Di Jakarta ya namanya juga lagi berkuasa, uangnya nggak terbatas, kan agak 9 itu pasti banyak lagi kecurangan. Tapi karena selisihnya besar tetap menang. Jadi kemenangan waktu itu sampai 58%. Itu di luar yang dicurangi. Artinya sebenarnya lebih dari 60%. Cuma karena jaraknya banyak, walaupun dicurangi, kan juga mau dicurangi itu pasti ada batasnya, itu nggak bisa serta-merta dicurangi habis semua kan? Karena kalau itu ada DKI, penduduknya 10 juta. Kalau 10%-nya kan udah 6 juta. Sulit. Nah, itu kira-kira begitu. Nah, makanya memang target kita kenapa ngebangun relawan itu supaya menangnya itu sedikit banyak. Sehingga nanti walaupun ada kecurangan, itu kita tidak berharap ada kecurangan. Tapi walaupun ada masih tetap. Ya. Nah, kita fokus ke ini saya apresiasi nih, apresiasi pada ibu bapak. Bu Ayu ini saya kadang keangkat, kadang enggak, karena saya juga baru pulang dari Jogja mungkin. Jadi kita ada kontrol di Jogja dengan Mas Anies gitu ya. Nah, seringkali acaranya tidak sampai ini. Tapi itu bahwa konsisten dan ini berangkat sendiri, ukti sendiri gitu ya. Itu luar biasa. Itu memang psikologi kita waktu kita ke daerah-daerah orang yang sebenarnya ingin ya karena ingin ada perubahan, ingin sesuatu ikhlas bergerak. Nah itu saya kira modal yang sangat besar.
tadinya itu sore tadi itu akan ada pengumuman, cuma karena lain berbagai hal itu tertunda. Pengumuman tim. Nah, tadi bayangan saya itu kalau diumumin hari ini kan sudah resmi, besoknya udah bikin SK. Nah, ini problemnya adalah sampai hari ini belum diumumkan, sehingga ini kan belum ada tim nasional. Ya, sampai besok itu sampai dengan ibu pertemuan itu belum ada. Nah, sehingga nggak mungkin nanti ada SK, karena kan belum ada yang mengusulkan siapa kan. Tapi nggak apa-apa. Yang penting ketemu dulu, ngobrol, sampaikan semuanya. SK-nya kan kita susunkan, kita susunkan, kita kirim nanti. Tapi pertemuan itu kan penting. Pertemuan foto bareng itu kan sudah melegitimasi, melebihi SK lah itu, bahwa memang bapak itu yang menyatakan dengan calon presidennya kan gitu. Nanti kalau jadi ya udah kenal kan gitu kan. Enak. Itu kira-kira itu. Soal formatnya itu biasanya nyampe kok. Nanti. Ya, tahu datanya ya? Semua. Berapa ya? Ya, semua nanti. Pendopo. Oh, enggak turun, tapi lihat ya. Iya, iya. Sempat ketemu dengan yang jaga. Orang dan ya. Iya. Iya. Nah, nanti jamnya kita nanti asa itu adalah sekretaris. Nanti akan kenapa belum fix dari sekarang? Jadi memang hari-hari ini adalah menjelang nanti tanggal lusa ini adalah deadline untuk menyerahkan, lalu kemudian akan dapat nomor. Tidak akan dapat nomor Pak. Mungkin 1 atau 2 atau 3 itu besok ya sebenarnya itu. Nah, sehingga memang beberapa hari juga Mas Anies tidak keluar kota karena mengurus administrasi, termasuk sebenarnya saya juga jadi belum menambahkan pendaftaran. Kemudian pendaftaran itu diverifikasi, alhamdulillah segala dan akta. Lalu kemudian berikutnya mereka meminta memasukkan visi-misi. Visi-misi sudah. Berikutnya mereka meminta daftar tim pemenangan besar. Tim pemenang besar tadinya hari ini tapi ternyata belum bisa, jadi besok ya. Nah, kalaupun ada mundur lagi masih ada beberapa toleransi waktu sebenarnya. Nah, berikutnya nanti KPU akan mengumumkan bahwa calon ini memang sah sebagai calon. Baru kemudian sekitar akhir November itu akan ada pengumuman waktu kapan. Baru akhir November atau nah, kedatangan Bapak ini melengkapi. Nah, besok kemungkinan sudah semuanya kita ya, saya apa suasananya biasanya akan seperti ngobrol di meja di pendopo. Mas Anies itu mungkin terkesannya sederhana karena memang itu rumah tua gitu, Pak. Rumah tua justru umurnya sudah lebih dari 300 tahun, tinggalan dari Kiai Ahmad Besari di Ponorogo. Ahmad Besari, ya, Ahmad Besari meninggal Agung tahu. Kiai Hasan Besari itu adalah perintis sistem pendidikan pondok pesantren pertama di Indonesia. Nah, beliau mendapatkan rumah itu sebagai hadiah dari Keraton Solo 1742. Nah, rumahnya sendiri itu lebih tua dari itu karena ketika sudah dia
kelihatan kan sudah berumur juga. Kayunya masih lebih tua lagi, ya. Nah, kayu itu sebenarnya karena udah lama, udah teronggok lama. Tapi ini memang kerja kerawat biasa nyari apa ya? Nyari tempat. Jadi udah dipretelin, singkat cerita ada kolektor kayu membeli itu dengan harga murah. Yang tadinya mau dipretelin buat mebel nggak jadi. Dia berpikir ini pasti ada yang mau. Nanti kalau yang jodoh pasti orangnya datang gitu. Iya, betul. Yang punya orang Jogja. Dan kebetulan kolektor ini teman sekolah. Sehingga akhirnya pada waktu 2002 Mas Anies waktu masih ngontrak punya rezeki mau bikin rumah, beli tanah yang murah. Tanah murah kan di dalam gang. Makanya tadi kalau itu dana itu udah kecil. Kenapa? Sebenarnya karena murah, tapi lebar ini lebar. Hari yang murah, dapatnya di situ. Bukan kayak putih. Tadinya kebun biasa buat anak-anak main, orang main badminton, orang apa. Karena nggak ada yang mau beli. Nah, ketika Mas Anies beli di situ, lalu kan tetangga-tetangga pada pesan nanti kalau dibeli, ya jangan ditutup gitulah, karena ini buat main warga. Akhirnya Mas Anies melihat kan itu menjadi tempat nongkrong warga, bagaimana caranya membuat rumah, tetapi warga masih tetap pakai itu ceritanya. Maka konsep itu yang paling cocok adalah joglo, karena joglo itu kan terbuka, nggak ada pagar, orang bisa datang gitu. Makanya beliau berpikir joglo, dia kontak teman SPT-nya itu, namanya Dana. Nah, saya mau cari joglo. Jawaban di Dana temannya Mas Anies itu, jawabnya gini, kalau bahasa Jawanya, wes tak cepat sih. Udah aku siapin. Nggak disediakan. Kan dia mungkin belum berpikir Anies, tapi berpikirnya ini kalau ada yang jodoh pasti datang. Nah begitu Mas Anies nelpon, dia berpikir oh ini jodohnya. Udah akhirnya diangkut ke Jakarta, dipasang. Nah itu ceritanya gitu. Makanya suasananya memang siut begitu ya, karena gitu kuat lama. Namanya Satrio Pinayungan. Satrio Pinayungan. Nama judulnya Satrio Pinayungan. Bapak pakai hafal. Satria Pinayungan melindungi, memayungi. Satria yang melindungi rakyatnya. Betul. Nah itu juga, ya itu dulu waktu itu makanya masih di resort, belum membayangin ya sekarang. Gak pernah ada pikiran dari ya. Waktu itu ya kita juga belum banyak orang, paling yang kecil saya, karena saya itu pertama tadi di situ ya. Nah joglo itu kan, kalau joglo untuk konsep sekarang kan sangat terbuka. Mas Aniesnya tinggalnya di mana? Jadi konsepnya itu gini, tangannya kan begini, Ya. maksudnya. Jadi joglo itu ditinggikan, walaupun seakan-akan di atas tanah, tapi bawahnya itu sebenarnya bolong. Itulah tempat tinggal Mas Anies. Bawahnya tidak beton, bawah joglo itu, karena kan tangannya begini ya. Kalau bapak kan masuknya dari depan, Ya. ke belakang itu kan begini. Ya. Jadi bawah joglo di belakang, bawah joglonya ini itu dibikin rumah, menghadapnya ke belakang. Nah, jadi kalau dari depan itu seakan joglonya di tanah, tapi kalau di belakang joglonya di atas. Kemudian kan kakinya itu bawahnya dicampur pakai beton. Ya, ini kan komponi apa namanya? Tiang penyangga lah, tiang penyangga. Nanti kalau ke bawah, jadi disambung ke bawahnya pakai beton, nah rumah itu ya pakai beton di bawahnya. Begitu. Nah, itu yang buat ruang keluarga dan sebagainya. Jadi tamu-tamu kan sebenarnya itu. Lalu berikutnya karena banyak tamu, yang joglo kecil yang depan itu baru. Karena banyak tamu kadang nggak muat, sehingga seringkali saya
Jadi dengan judul itu masyarakat itu kalau dulu nih, kalau sekarang mulai jarang. Tapi dulu itu kalau acara apa itu Posyandu. Posyandu di situ. Nah, pos ya. Acara Karang Taruna di situ. Dulu saya juga ada binaan Bibel setelah April. Kadang kawinan warga Lebak Bulus itu dulu pinjam situ untuk hajatan. Iya, hajatan. Jadi nyatu, makanya nggak dibikin pagar. Konsep beliau itu adalah keamanan itu lebih aman kalau dengan sosial masyarakat. Kalau dekat dengan masyarakat, nggak perlu pagar, masyarakat ikut magerin. Iya, ikut jaga. Makanya nggak ada pagar. Nah itu kira-kira, ya tentu kalau sekarang karena mulai ada penjaga, ya, yang jaga, yang itu dikirim kan jadi aparat itu kewajiban. Sekarang nggak ada yang jaga, kalau dulu nggak ada. Kira-kira itu, nanti akan kita update ya. Terima kasih. Barangkali ada yang bertanya tentang hidupnya. Nah untuk jadwal yang dengan saya sudah sounding dengan yang ketua Baporsi, prinsipnya mereka juga oke kalau itu mau apa ketemu dengan mereka ada tempatnya juga ada kantornya. Nanti bisa diatur barangkali setelah biasa. Terus dalam pulangannya malam, besok malam, dan malam jam 9. Dan malam pernah kira dari sini ke Soekarno Hatta jam berapa? Nambahnya 2 jam, 3 jam sebelumnya. Ya, sudah kira. Kalau dari sini nggak mau jauh, makanya paling 45 menit. Oh, jadi kalau naik kami. Kalau ada makannya, oh, jadi kan ini penting pasarnya. Bukan, kan makannya. Oh, pada itu. Oh, mangkatin seminggu gitu. Tanggal apa ini? Jalan di Bogor itu oke. Oke. Kan turun Agung ada beberapa relawan kita. Boleh ada kontaknya? Oke, ada kontaknya. Jadi ada namanya Mbak Win. Itu beliau itu. Minggu lalu beberapa bukan Mas Anies. Beliau itu ini Pak, pakai semangatnya. Bikin pandu banyak sekali sebar Ramadan Ramadan latah bahkan nanti datang itu bapak kira-kira jadi kira-kira bapak besok pagi waktunya belum ya? Iya jamnya kita dari tim relawan kan kita menyusun agenda sih. Ya, pertama itu dari tim ini ingin menyerahkan kendaraan pakai kepolisian dan kemudian menyerahkan organisasi apalah relawan kepolisian. Jadi sebenarnya kita ingin menyerahkan langsung ke kepolisian. Kita akan bagaimana caranya. Ya, ya, jadi besok langsung aja Pak di rumah penyerahannya langsung di lokasi. Jadi ya acara kita santai. Dan apakah kami diperlukan salah satu bicara bakal apa? Boleh. Jadi nanti ada renovasi menjadi juru bicara sebagai pembuka seperti kayak gini. Ada yang boleh, baru kemudian yang lainnya kalau ada yang mau menambah juga diperbolehkan. Biasanya Mas Anies itu dengar dulu. Baru kalau udah ada yang mau menyampaikan pendapat baru beliau bicara. Biasanya gitu Pak. Jadi kalau kita buat lagi senang gitu. Iya. Mungkinnya santai. Mungkin dari sekjen ada di rumahnya tadi. Kebersamaan. Itu. Dulu saya juga dibikin di pusat itu planningnya skematik daripada relawan. Itu apa aja? Kali ini relawan. Oh ya. Waktu renang. Ya, jadi saya kasih gambaran relawan. Kan nanti ada jadi relawan ini sudah jalan sebelum ada tim pemenangan.
makin lebar, kita kan mau jaring ikan. Jadi simpul banyak nggak apa-apa, karena makin banyak simpul talinya makin kuat, kokoh gitu ya. Nah, simpul ini tentu ada yang besar, ada yang kecil gitu ya. Ada yang basisnya itu memang grup para UMKM, ada yang basisnya grup para keagamaan, ada yang basisnya grup para mungkin tani, itulah tani punya ini jumlahnya sangat banyak. Nah biasanya ada ya namanya juga banyak nama, kadang juga ada salah paham, mungkin ada kompetisi bersaing. Nah itu biasa, itu jangan dipandang negatif karena justru ini menandakan masing-masing ingin berbuat, gitu ya. Membuat yang terbaik. Nah yang banyak ini akhirnya ada macam konsorsiumnya yang memayungi mereka ini. Sekarang itu ada 4 konsorsium besar. Yang pertama adalah Forkom. Forkom itu singkatan dari Forum Komunikasi Relawan. Nah ini dibacakan jurnal, ada konsorsi, ada apa itu, lalu di Tulungagung, ada Jana, bacakan. Kemudian ada namanya Sekber, Sekretariat Bersama. Itu ada Anies, ada Soban, ada P24, itu dari banyak. Berikutnya ada Korean, singkatan dari Konfederasi Relawan Anies Sandi. Ini banyakkan yang berinduk di situ relawan-relawan yang di Indonesia Timur, karena keduanya di Sulawesi. Jadi di Sulawesi ada juga yang Jawa, tapi banyakkan Indonesia Timur, itu Korea. Ada satu lagi namanya SKI, Sekretariat Kolaborasi Indonesia. Itu banyakkan Jawa Tengah, Brebes, Jogja, itu. Nah, kami tidak membeda-bedakan buku ini karena mereka lah adalah kekuatan kita. Mereka tentu bergrup ini karena barangkali tergantung kenyamanan masing-masing lah gitu ya. Tanpa harus kita aturkan, karena orang itu tadi, oh aku contohnya ini, aku contohnya udah nggak apa-apa. Yang penting ujungnya satu Pak Anies. Iya, betul. Nanti Bapak Ibu di Malaysia juga ini sebagai mumpung ketemu saya nanti nggak usah risau kalau nanti misalnya tiba-tiba ada yang bikin baru ya, tiba-tiba nggak apa-apa, sudah dianggap aja sebagai hikmah. Karena mungkin kan, oh saya di badan ini kemudian saya bikin baru yang lebih kecil, yang samping, atau wah saya di sini nggak jadi ketua, saya bikin baru lagi jadi ketua kan gitu ya, nggak apa-apa ya. Yang penting Tujuannya sama. tujuannya sama. Ya sampai misalnya pada seperti yang sampai sudah mungkin di Malaysia nanti akan ada lagi relawan Anies yang akan muncul. Maksudnya yang untuk komunikasi ke pusat itu hanya satu ataupun semua daripada kalangan relawan-relawan yang terbentuk untuk langsung ke itu. Ya, jadi kan nanti setelah ada tim pemenangan, berarti mereka akan diindukan ke tim pemenangan. Empat besar ini Pak, itu akan setara di dalam tim pemenangan. Tinggal mereka mau induk yang mana, yaitulah mereka akan komunikasi dengan pimpinan dari yaitu yang ada di Jakarta. Ya, karena ada 4 tadi ya. Sudah itu yang akan saya ini sebenarnya karena sebenarnya saya fungsinya itu karena saya itu hari-harinya Mas Anies, sehingga memang tidak akan secara formal menjadi induk, tetapi saya menjadi tempat kasih, tempat diskusi, tempat secara koordinasi itu berdiskusi dengan saya. Atau kadang misalnya mereka ada keterlambatan komunikasi dengan Pak Anies, mereka ini akan datang. Nama saya juga biasanya jarang disambungkan secara formal, baik
ibaratnya di belakang layarnya di sekretariat rumah. Ya. Ataupun kalau ada paling di levelnya sebagai pembina atau tidak di struktur, tapi misalnya di dewan pengarah atau apa yang memang tidak terbebani kerja teknis, biasanya begitu. Jadi nggak usah khawatir, tapi komunikasi kita langsung dengan saya nggak apa-apa. Ya. Tapi nanti kalau koordinasi teknis untuk relawan apanya bisa dimenangkan. Kalau kita buat relawan karena Kak Ferry ini nanti kalau ada apa-apa itu nanti mesti kalau nggak ada wah kamu misalnya mana ini kadang-kadang itu bermasalah. Nah itu dan aturan lah dari gerakan ada PKN yang bisa PKN. atau nanti ini misalnya nanti kalau ada yang udah sifat atau naskah ya barangkali saya juga nanti mau naskah dalam untuk Pak Cinta Putih nanti kalau ada masa ya naskah kita ditandatangan ini Bisa. Boleh kan? Tadi juga bisa. Tadi udah lihat bisa. jadi baru saya telepon juga kepada Ya. Kalau kemudian sih Kalau nggak salah Pak Musin ada wawancarain saya menyambut yang namanya Irwan Jaya. ya. Itu anak saya di bawah saya juga. Itu dari pada Lombok. Yang Oh iya iya. kalau nggak salah dia ada salam untuk itu ya. Nah Ya. itu alhamdulillah itu anggotanya banyak. Dan yang satu lagi dari Madura. Dan satu lagi yang satu juga beda. Saya tengok bapak yang wawancaranya langsung. Iya. Iya. Saya tahu. Itu sawah tuh termasuk orang yang sukses juga di sana. Itu ada Oh yang ke atas dari mana? Bisa dapat tempat kita apa salah satu di antara yang Enggak. Dengan matahari. banyak sudah prioritaskan pada dari sama apa kita masih baru nih Ya, lain kira-kira Bapak rasa kami kemana? sementara mungkin ini yang pertama ini korpom ya. Korpom karena mereka sudah punya proporsi pada kami kita. Kebetulan orangnya juga di ini. Mana di Jakarta tuh? Di Jakarta. Sekretariatnya. Katanya di Jakarta Selatan juga. Saya sudah kontak, tinggal nanti saya telepon. Kalau ini nggak bisa, nanti yang keduanya juga sama di Jakarta Selatan juga. Nanti saya update Pak ya. Kalau bisa ya Bapak bisa juga ketemu kita Jalan Bagaimana kira-kira kami mau diskusi dulu? Nah, diskusi ya. Oke Pak. Dan kalian jam 5 udah harus berangkat. Ya. Oke, ya. Jadi maksudnya sebelum waktu zuhur itu kita ditemukan ke salah satu yang akan. Ya. Nah, kalau bisa yang seperti sebutan Bapak itu lah. Teleponnya yang bisa apa ya? Bukan ya. Ya. Siapa Pak jadi wali gambaran apa? Oh, tentu kode etiknya saya nggak boleh menyampaikan sebelum dikirimkan. Tapi orangnya yang kami sudah jujur. Kalau saya menyampaikan, tidak akan
bahasa saya alhamdulillah namanya, maksudnya nggak itu arah. Oh, iya. Kami ada satu paduan itu kita nanti kalau misalnya nanti relawannya relawan ya itulah cuma ya daripada nanti Anies dan milik ya maka tadi lah yang paduannya gitu. Ya, ini apa? Intinya Pak Utomo itu bisa kami ini dibawa langsung di Ketum yang nasional. Pengalaman itu Pak. Jadi maksudnya bisa kita apa ya dengan tim apa nanti koalisi ya Pak ya. Nah, nggak begitu rumit gitu. Harus mungkin gini ya, setelah kita nanti untuk apa sekarang, paling kita dikomunikasikan dengan koalisi Kegiatan ini apakah kan Bapak diterima atau tidak? Malam ini saya coba sampaikan, tapi kita daripada ngasih angin segar, saya ikhtiar tapi saya nggak janji. Ya, kita hanya yang karena yang sudah diberikan di awal materi dulu, tapi saya ini saya coba sampaikan. Ya, saya sampaikan. Kalau dapat, alhamdulillah. Kalau enggak juga nanti kan berarti Bapak ada sendiri lagi. Jangan mereka ada satu aktor. Ya. Jadi memang Tadi kan Bapak bilang hari ini ya pengambilan nomor ya. Ternyata tak jadi. oh, pengambilan nomor bukan hari ini. Jadi rencananya hari ini itu diumumkan PKS. Siapa nama ketuanya, kemudian pengambilan nomor itu nanti kan yang bukan KPU dengan juga Jadi kira-kira pagi Pak Anies tidak pergi ke KPU kan? Statusnya itu besok pengambilan nomor tidak? enggak, besok bukan pengambilan nomor. Jadi kemungkinannya ya pagi sekali atau nanti akan lingkungan. Tadi sebenarnya dia ada telepon Pak Asa, Ah. tapi handphonenya saya silent, Oke. lagi meeting. Iya. Kita mau hubungi kembali tapi belum diangkat lagi. Nggak apa-apa, Mungkin tunggu lagi aja. jalan atau gimana, nanti kan ada yang perlu kita infokan dulu. Ya. Baru sampai dia ada telepon tapi nggak bisa jalan. Kalau pandangan saya, kita bilang Pak Bos lebih bagus semuanya dilaksanakan dengan ya. Jadi nggak usah itu nggak enak nantinya kan itu mana gitu ya. Udah jelas ya. Ini maksud saya biar jangan bercerak ya nantinya, barusan kita saja. Ya. Kan itu Asa itu sekretaris kami. ya. Asa itu sekretarisnya Bapak. Sekretarisnya Pak Anies. Apa gitu? Sekretarisnya ya memang biasanya kalau kita nggak sempat ini tidak dia yang nggak apa sama. Insya Allah besok kita nggak aja malam ini biar tidur kita tenang. Kita kan sudah jam 10 kita istirahat aja. Ya, soalnya masalahnya nggak ada Saya yang Yang penting pagi kita standby. Jadi pagi tanda ya, jangan waktu di telepon mau mandi. masalahnya bukan gitu. nomor saya 08 Jadi kami bisa pulang dari situ. yang lain.
akan mengagendakan agenda sampai yang kata Pak Polisi, termasuk apa yang kita inginkan salah satunya adalah menyerahkan buku relawan hasil kerja muralnya, kemudian menyerahkan bendera hati yang khas dari Malaysia menyebutkan sebagai raja, insya Allah, atau kita juga sebagai jadi pemimpin yang besar, presiden 2024. Amin. Kemudian itu kami harapkan ya apakah itulah untuk mewakili apa yang ada di benak kita yang disampaikan tadi dan apa yang perlu kita laksanakan, mungkin kita minta nasihat dari juga dari yang lain. Ya, ada lagi. Mudah-mudahan jika besok diumumkan PKN dari pihak sekretariat Pak Anies, insya Allah segera akan mendapatkan mandat atau SK gitu ya. Jadi kita harus bersabar untuk proses. Pun kalau sebulan kita lagi ini, namanya tidak bekerja kan gitu. Amin. Dan kemudian kira-kira Pak Kosin besok itu apakah ada dress code untuk teman-teman atau resmi ada tidak ada secara khusus? Ya cuma kita aja inisiatif kita sendiri ya. Mau pakai boleh, mau pakai baju relawan boleh kan? Relawan boleh. Boleh nanti buat foto kan bagus. Iya. Ini karena semangat ini Pak, semangat. Ya, sekian dari kita, insya Allah sampai ketemu besok dengan Pak Kosin dan dengan Pak Anies. Yang utamanya adalah Bapak Anies Baswedan sendiri ya. Mudah-mudahan semua diberikan kesehatan, kekuatan dan kekuatan iman. Siapa kita? Amin Malaysia. Amin Malaysia. Anies Baswedan. Yes, yes, yes. Gaya bebas, gaya bebas. 1, 2, 3. Ya. Oke.
Jangan disobek. Setia. Hadir gitu Bu. Saya mana tadi? Malah tadi nih, jangan apa Mantap.
Salam. Kami mengucapkan terima kasih banyak ya Pak atas segala hal itu kami dari datang dari Malaysia yang jauh ya Pak ya. Alhamdulillah Bapak menerima kami dengan senang hati. Sini kami menyampaikan Pak pertama untuk mengerti yang kemarin itu yang untuk yang deklarasi Anies Baswedan ya. Amin. Jadi waktu itu saya Pak Ade Pak, saya di saya nama saya dari Pasar itu ataupun Ali Pasar itu. Jadi di sini kedatangan kami Pak pertama sekali yaitu memperkenalkan itulah untuk pengembangan ya relawan di Malaysia. Jadi ini masih sebagian Pak kami yang hadir. Kemarin ya mereka banyak kali yang ikut, cuma kami batasi setakat yang hadir inilah. Kami untuk datang ke Jakarta. Sorry Pak. Jarang-jarang ke Jakarta Pak. Jadi selalu kita memakai bahasa Malaysia. Paling Medan ya Pak ya? Iya. Medan lebih dekat daripada KLIA. Iya benar. Jadi misalnya Pak ya, arah hidup kami pertama yaitu bersilaturahmi ya kepada Bapak yang sudah menceritakan Pak. Satu orang Pak di Malaysia bisa dia meraih dua keluarga Pak di Indonesia Pak, insya Allah Pak. Jadi inilah Pak ya, mudah-mudahan kemudian kami yang nggak apa ini ya, nggak seberapa ini tapi maknanya sungguh dalam Pak. Sudah harapan kami ke Bapak ya. Yang keduanya ada satu lagi, ini struktur kami Pak. Baik, gitu. Ya, yang satu lagi juga ada sedikit pengalaman kita selama yang 2019 itu saya juga ketua Parti Malaysia Berjuang dengan saya membawa satu. Jadi ada yang kejanggalan sedikit mengatakan sedikit apa namanya? Ya, mungkin itu Pak, bukan itu Pak. Maksudnya gini Pak, dalam waktu kami itu kan saya ada di Malaysia, ada yang lain Pak. Kami untuk kami ini bagaimana kami Malaysia saja yang itu seperti itu ya Pak. Tidak ada yang lain. Jadi yang lain itu tidak boleh ke kami gitu. Baik, sampai dari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waktu itu kita sudah sempat jumpa, tapi sudah disampaikan waktu itu bahwa beliau sedang berada di Indonesia saat kami di Malaysia. Perjumpaan di Malaysia itu selalu mengesankan dan ceritanya bergulir terus di sini. Dan saya juga begitu, saya merasa bersyukur dan alhamdulillah pertemuannya dua sesi, satu sesi di taman ya, dan kemudian di hotel dengan semua. Kami mengapresiasi kerja keras semuanya. Insya Allah ini menjadi awal kemenangan di Malaysia. Amin. Titip untuk dijaga ini, saya sampaikan juga supaya pada koordinasi dan memang runtutan relawan itu selalu membantu jalan. Jadi tapi nanti kami sampaikan, kami bisa koordinasi dengan namanya relawan Amin Malaysia supaya nanti bisa dengan baik. Dan kami ingin tegaskan bahwa tujuan organisasi ini bukan mengumpulkan orang, tapi mendapatkan sesuatu. Tujuannya bukan untuk mendatangkan orang, tapi tujuannya memenangkan pilpres. Jadi kita fokus di situ. Secara pihak seperti kita sudah laksanakan. Saya terima kasih secara khusus kepada sampai datang di sini. Rumah kami di kampung ini, rumah kami. Lihat rumah saya dalam kampung, rumah saya. Sekali dan mudah-mudahan di pertemuan berkah. Amin. Dan saya senang karena Bapak datang lebih awal dari jadwal. Kenapa? Ada pertemuan urgent yang saya harus kerjakan. Saya sempat khawatir tadi. Kalau kita
kerja 2:30, nggak kekejar semua. Nanti bawa Bandung ternyata sudah siap, alhamdulillah. Allah ngatur, Allah ngatur kita lebih aman. Jadi terus sekarang saya senang sekali. Titik jagain di masjid. Insya Allah. Insya Allah. Terima kasih ya Malaysia, dan panjang ini saya terima. Ya. Terima kasih Bapak. Simbol yang insya Allah membawa ini pada puncak-puncak keberhasilan. Insya Allah. Sudah selesai Bapak. Bapak Ibu sekalian, nanti disuguh minum dan lain-lain, tapi saya pengen foto satu-satu sama Bapak. Satu-satu. Jangan foto sama-sama aja. Jadi, tapi ada salah Pak, kami ada sedikit mau kena fotonya satu. Ini maksudnya kami ada sedikit mau satu yel-yel kan Pak ya. Siapa kita? Amin Malaysia. Siapa kita? Amin Malaysia. Siapa presiden kita? Anies Baswedan. Yes, yes, yes.
Ibu Ketua untuk Ibu Ketua kemarin itu sepakat. anak-anak untuk Ibu enak. Ini apa Bapak Ibu dalam Putri Malaysia ini bikin kita smart di sini. Amin. Amin. Pak, semangat. Makasih Pak.
Aku lajang kok.